Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, sekarang ini terdapat beragam dan jenis mainan anak yang serba modern. Mungkin tidak pernah terpikirkan masih ada mainan tradisional yang bisa ditemui, bahkan dibeli dengan harga yang sangat murah. Pak Abdul Halim bisa disebut menjadi salah satu sosok yang turut melestarikan mainan tradisional. Di tengah gempuran mainan anak-anak zaman sekarang, Pak Halim tetap setia berjualan mainan buatannya sendiri. Saya biar anak-anak pada senang aja. Alasan lain, nggak ada kerjaan lain. Kalau kita nganggur kan, siapa yang ngasih anak jajan? Makan, anak istri. Hanya itu kebiasaan saya. Sehari-hari, ia berjalan kaki menenteng mainan hasil kreasinya keliling kampung dan mangkal di tempat yang banyak dijumpai anak-anak. Mainan yang dijualnya bermacam-macam, seperti layangan mini, bunga, balon Apollo, tali keseimbangan, dan masih banyak lagi. Berdagang mainan seperti ini sudah dijalani Pak Halim sejak tahun 1992. Layang. Saya mainan jadi tuh ke SD, Pak. Dan sekarang kadang-kadang saya keliling. Bermodalkan uang Rp50.000, Pak Halim menjual mainan buatannya dengan harga yang sangat murah agar terjangkau kantong anak-anak. Pak Halim menyadari uang saku bocah kecil yang masih duduk di bangku SD, apalagi di kawasan pinggiran, pasti sangat terbatas. Setiap mainan dihargainya Rp2.000 saja. Namun tetap saja, harga yang murah tidak menjamin mainan jualannya cepat laku. Terkadang, balik modal pun sudah membuatnya bersyukur. Saya harga-harga buat anak-anak buat beli aja 2.000. Ya kalau dibilang kagak cukup aja mah pasti nggak cukup, Pak. Kita cari berkahnya aja. Dengan pendapatan yang pas-pasan itulah Pak Halim berusaha menghidupi keluarganya. Ia berusaha sekreatif mungkin agar anak-anak tertarik membeli mainan. Sehingga ia dapat membawa pulang rezeki yang cukup untuk makan dan kebutuhan sekolah buah hatinya. Ada aja masalah pembeli mah. Masalahnya mainan saya begini, kalah sama yang canggih sekarang yang seperti remote control, main-mainan toko. Selain harus bersaing dengan toko yang menjual mainan kekinian, ia juga sering menghadapi tingkah calon pembelinya yang aneh-aneh. Ya, copot. Gimana nih, Pak? Saya nggak mau ganti. Ya, anak-anak namanya anak-anak. Dimainin mainan saya, mainin terus katanya mau dibeli, padahal kagak, yarin. Saya pada rusak, nggak dibayar, tinggal aja begitu sama anak-anak. Ya, saya mah bersyukur aja dah. Yang namanya dagang mainan begitu. Untuk membuat mainan, Pak Halim mencari sendiri bahan bakunya. Setiap hari, pria yang sudah mendekati usia 60 tahun ini pergi ke kebun mengumpulkan bambu bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Bambu kemudian dipotong agar mudah dibawa pulang ke rumahnya. Saya nyari bambu dulu di kebun. Sebelah itu saya potong-potong dan saya raut untuk membuat layang-layang kecil. Dan proses itu langsung saya bikin timbangan, bunga. Itu kebiasaan saya. Berbekal parang, Pak Halim mengerahkan tenaganya membelah bambu menjadi potongan kecil-kecil. Saya Saya nyari bambunya di kebun saja, Pak, yang
sudah pada dibuang masyarakat. Jadi saya ambil dan modal nggak terlalu mahal karena saya nggak punya modal. Ya cukup lah paling 50.000 modalnya buat bikin layang-layang dan timbangan itu. Saya seperti beli kertas minyak, kelereng, karet, lem, dan yang keperluan yang lainnya. Setelah semua bahan terkumpul, Pak Halim segera saja membuat mainan yang nanti akan ia jual. Pekerjaan ini dilakukan Pak Halim di rumahnya yang sederhana, rumah yang ditinggalinya bersama sang istri Suniah beserta kedua anak mereka, Muhammad Alfan dan Amelia Ramadhani. Pak Halim mengerjakan seluruh proses pembuatan mainan ini seorang diri. Tangannya yang sudah mulai berkeriput masih lincah merangkai irisan bambu, kertas minyak, lem dan bahan lain menjadi mainan. Namun lantaran penglihatannya yang sudah menua, terkadang ada saja yang melukai tangannya. Beragam mainan yang telah selesai dibuat kemudian ditata dalam sebuah wadah untuk dijual keliling. Selama 30 tahun, Pak Halim melakoni rutinitas ini tanpa pernah mengeluh. Selalu semangat mengejar rejeki, Pak Halim tetap bersabar. Meski dagangan banyak tersisa atau bahkan rusak oleh pembeli. Bahkan, Pak Halim justru ikhlas berbagi kepada yang lebih membutuhkan. Masya Allah. Layang. Apa, Dek? Dek, gak usah bayar, gratis. Saya mah, kalau anak yang kagak punya duit, kadang-kadang saya lihat pengen mainan saya kasih, nggak pakai beli. Saya mah gampang, kasih aja. Ikhlas dan plong aja hati. Penting buat dia senang. Meskipun di tengah kesibukannya mencari rezeki, Pak Halim tak pernah melewatkan waktu untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Sesungguhnya, orang yang melaksanakan sholat tepat waktu akan mendapatkan surga sebagai ganjaran. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Qatadah bin Rib'i mengabarkan kepadanya, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatmu sholat 5 waktu. Dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, Pak Halim tidak berjuang sendirian. Sang istri, Ibu Suniah, membantu mencari nafkah dengan berjualan kopi keliling kampung. Berjalan kaki membawa tas gendongan berisi kopi saset dan termos air panas, Bu Suniah menjajakan minuman kopi di sekitar tempat wisata. Hanya pekerjaan inilah yang bisa dilakukannya selama 4 tahun terakhir. Sejak tahun 2018 saya dagang kopi di Taman Mini, ke danau, ke depan, ke parkiran aja gitu. Kopi saset dijualnya Rp5.000 per gelas. Namun tidak setiap hari tempat wisata ramai oleh pengunjung. Begitupun pembeli kopi Bu Suniah, tidak selalu banyak. Pendapatannya juga tidak pasti, hanya 15.000 setelah seharian berkeliling. Kadang dapat 25.000, kadang ya 15.000 kalau lagi sepi. Ya cukup nggak cukup, dicukup-cukupin aja lah. Menjadi penjual kopi keliling bukan tanpa resiko. Tidak jarang Bu Suniah harus kucing-kucingan dengan security yang melarangnya berjualan di tempat itu. Ada saya suka dikejar-kejar sama security kalau lagi jualan.
Kalau kena ya diambil, kalau enggak, kalau ini kita lari.